penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan warga Gilimanuk menutup jalan, menuntut pembuatan sertifikat tanah. Polresta Denpasar mengungkap 25 kasus narkoba dalam waktu 1 bulan. Mencicipi kuliner ikan tawa di daerah Intaran Sanur, Denpasar. Ribuan warga Gilimanuk, Jembrana menutup jalan nasional pada hari Senin lalu. Mereka menuntut pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati selama ini. Sebelumnya, mereka berjalan kaki dari Anjungan Betutu Gilimanuk hingga Gelung Kori Gilimanuk. Aksi ini dikawal ketat petugas Polres Jembrana dan Brimob Polda Bali. Jadi ini adalah acara tunggal, yaitu doa bersama seluruh umat yang ada di Gilimanuk, di titik 0 Gilimanuk ini di Gelung Kori. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu semoga Tuhan Ida Sang Hyang Widi nyuai canin supaya Gilimanuk bisa segera bersertifikat hak milik. Jadi sejauh ini sebenarnya perjuangan kami ini sudah sangat lumayan jauh sampai ke Jakarta. Dari kami berjuang di DPRD menyatakan bahwa Gilimanuk siap mendukung Gilimanuk bersertifikat. Kemudian yang kedua kami datang ke Bupati pun menyatakan Gilimanuk siap bersertifikat. Nah, bersama-sama kemudian pemerintah dan DPRD membentuk pansus. Pansus inilah yang sekarang menggodok bahwa apakah Gilimanuk bisa bersertifikat atau tidak. Tapi sejauh ini setelah kunjungan kami beserta DPRD dan juga Pemkab ke Jakarta menghadap Kemendagri dan ATR BPN, itu kami mendapatkan informasi bahwa Gilimanuk sangat dimungkinkan bersertifikat. Jadi bukan kami ini melakukan gerakan-gerakan tanpa dasar hukum yang jelas. Jadi kami sudah tahu bahwa ini bisa, barulah kami melakukan upaya-upaya supaya Gilimanuk bisa segera ber-SHM gitu. Aksi ini diharapkan bisa mempercepat proses pembuatan sertifikat yang telah ditunggu selama bertahun-tahun. Sebanyak 1.200 warga selama ini menempati tanah yang berstatus hak pengelolaan dan hak guna usaha seluas 1,4 juta meter persegi lebih. Hal itu berdasarkan keputusan Badan Pertanahan Nasional tahun 1992 tentang hak pengelolaan lahan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Setelah diresmikan pada Desember tahun lalu, Stadion I Gusti Ketut Jelantik Karangasem mulai digunakan untuk kegiatan olahraga. Namun baru 1 bulan diresmikan, sejumlah kerusakan mulai muncul seperti retak pada tembok tribun. Pemerintah Kabupaten Karangasem mendesak kontraktor untuk segera memperbaikinya. Pada intinya itu pekerjaan masih dalam tahap pemeliharaan. Dengan adanya pemakaian tribun stadion yang saat ini terus digunakan, baik itu dalam kegiatan olahraga dan baik persiapan kita menjelang kegiatan Posenijar. Jadi hal-hal yang mungkin perlu perbaikan saat ini sedang kita upayakan dengan rekanan untuk melakukan pemeliharaan hingga masa pemeliharaan berakhir. Itu memang masih menjadi tanggung jawab daripada rekanan. Sampai bulan berapa, Pak? Sampai 6 bulan dari masa serah terima pertama Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Stadion I Gusti Ketut Jelantik dibangun dengan APBD Bali sebesar 16 miliar rupiah.
Pembangunannya diharapkan bisa memajukan prestasi olahraga di wilayah Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Polresta Denpasar mengungkap 63 kasus tindak pidana kriminal umum. Kasus pencurian menjadi yang terbanyak terjadi di wilayah kota Denpasar. Dari 63 kasus tersebut, polisi menangkap 74 tersangka. Dari tangan mereka, polisi menyita komputer, pendingin ruangan, 23 motor, dan barang bukti lainnya. Periode bulan Januari sampai dengan Februari hari ini, di tahun 2023, Polresta Denpasar yaitu berhasil mengamankan 63 kasus 3C dengan tersangka 74, terdiri dari WNA dan WNI. Dari 63 kasus ini terdiri dari 23 kasus curat atau pencurian dengan pemberatan, kemudian 13 kasus curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian 2 kasus curas, pencurian kekerasan, dan 25 kasus cusa atau pencurian biasa. Dengan demikian, maka Satuan Reserse Polresta Denpasar beserta jajaran Polsek tetap berkomitmen menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat Kota Denpasar dan Badung di Kute dan Kute Selatan, dan juga para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang datang di wilayah Kota Denpasar. Para tersangka ditahan di Polresta Denpasar untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Mereka terancam pidana hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.